بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah syukur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberikan kesempatan menghirup udara pagi hari ini, menandakan kita diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Jamaah syukur rahimakumullah, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang memaknai syukur dan sabar. Semalam kita sudah membahas tentang apa itu syukur, yang secara umum adalah senang, gembira terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur itu ada 3, syukur dengan hati. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan atau kata-kata, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga itu adalah syukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah syukur rahimakumullah, ada yang terlewatkan semalam. Ada pernah bertanya begini, Ustaz, ada syukur yang tidak boleh dilakukan. Saya juga kaget ketika dikatakan seperti itu. Saya bilang, apa itu? Dia bilang, syukurnya suami terhadap adanya istri yang cantik dan solehah. Saya bilang, kenapa bisa? Dia bilang, itu kan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan kutambah. Jadi katanya istri jangan lalu suruh suami tak bersyukur, karena kapan disuruh bersyukur maka Allah akan menambah istrinya. Karena katanya kalau tidak bersyukur, ya, oleh kafar tu inna adzabi lasyadid. Kalau dia tidak bersyukur, katanya tunggu azabnya Allah. Nampak kita begini. Jamaah rahimakumullah, inilah tanda orang yang serampangan mengenai ayat. Jadi syukur nikmat itu ketika Allah menambah, tidak mutlak harus sama dengan apa yang kita syukuri. Jadi kalau kita bersyukur dengan istri yang cantik, istri yang soleh, bukan berarti Allah akan menambah istrinya. Akan tetapi Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Apakah nikmat dengan anak yang soleh dan solehah, ataukah rezeki melimpah, atau kesehatan, itu adalah nikmat-nikmat yang ada. Karena biasa kalau disampaikan seperti langsung semangat bapak-bapak sebagian, ibu-ibu yang dongkol, bahaya, terancam. Jamaah rahimakumullah, jadi syukur yang dimaksud di sini ketika Allah akan menambah tidak mutlak sama dengan apa yang kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya terkait masalah sabar. Jadi sabar itu adalah ketika kita menerima dengan lapang dada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah as-sabr min ta'ah. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat terhadap perintah-perintah, sabar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan perintah Allah, dia tidak merasa terpaksa. Jadi kalau kita masih merasa terpaksa sekali melaksanakan ibadah, itu belum sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan.
maksiat. Capek nih berbuat maksiat sehingga dia berhenti ketika ditanya, "Mari mau pergi saya?" Jauhan. Capek mak berbuat maksiat dan saya mau sabar taubat. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dengan sabar meninggalkan kemaksiatan adalah ada kesadaran secara penuh untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu sendiri. Jamaah syukur rahimahumullah, terkait dengan taubat, ulama mengatakan air mata dan penyesalan ahli maksiat itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sombongnya ahli ibadah. Tangisan penyesalan dari ahli maksiat, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, sebesar apapun maksiat yang pernah dilakukan, itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sombongnya ahli ibadah. Nah, inilah terkadang kita ketika melihat orang bermaksiat, langsung terkadang kita tepuk dada, saya ahli ibadah, dia itu ahli maksiat, saya ahli surga, dia itu pasti neraka. Hati-hati kita tidak tahu ini kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Begitu juga ahli maksiat, kita tidak tahu, bisa saja hari ini dia bermaksiat, tapi di belakang hari dia diberikan hidayah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dia mati su'ul khatimah. Sementara kita bisa saja hari ini kita ahli jamaah, ahli ibadah, tapi di belakang hari ada faktor-faktor yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin banyak kita pernah lihat ada orang yang dulu preman, tiba-tiba diberikan hidayah. Contoh kecil, mungkin kita kenal preman di Jakarta, ada namanya Hercules. Dulu itu yang namanya pembunuhan itu biasa, nyawa itu dianggap biasa seperti membunuh nyamuk. Sekarang dia pengawal kiai, pengawal habib, mendapatkan hidayah. Ada juga orang pernah kita dapat di berita, seorang haji ditemukan meninggal di tempat maksiat. Jamaah rahimahumullah. Jadi diberikan gambaran, diberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong terhadap ibadah yang kita lakukan. Kita tidak boleh juga terlalu sombong karena melihat orang bermaksiat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita doakan mereka yang melakukan kemaksiatan. Karena banyak orang bisa menahan diri dari meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kurang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari melakukan maksiat. Contoh kecil, kasus demonstrasi kemarin, mungkin kita semua menyaksikannya dan beredar di jejaring sosial tentang pemukulan, bahkan menelanjangi. Ya, salah seorang YouTuber, seorang tokoh, seorang dosen, ya, Adi Armando. Banyak yang gembira dengan perbuatan itu, senang, walaupun tidak sedikit juga yang empati dengan dia. Senangnya karena kenapa? Dia itu kan ahli yang suka menistakan agama, ya kan? Dan kita sepakat tidak menerima jika agama kita dinistakan. Tapi pertanyaannya adalah perbuatan memukul, bahkan mengarah kepada pembunuhan, bahkan menelanjangi di depan umum, kira-kira itu perbuatan amal atau bukan? Amal saleh atau bukan? Nah, inilah kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan maksiat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk menahan diri, bukan hanya sebatas kata-kata yang kotor, tapi perbuatan-perbuatan yang kotor. Nah, memukuli, bahkan memarahi, memprovokasi orang di bulan suci Ramadan, inilah yang menghancurkan pahala puasa. Dan di mana logika kita ketika di bulan suci Ramadan, di siang hari melakukan pemukulan, bahkan mempermalukan orang? Kira-kira di mana logika agamanya?
agama. Dan bagi saya, ketika kita mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, itu sebenarnya penistaan agama. Karena atas nama agama berbuat maksiat, atas nama agama melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, saya kira tidak ada agama yang membenarkan, termasuk ajaran agama kita. Jamaah rahimahumullah. Kemudian yang sabar yang ketiga itu adalah sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Jamaah subuh rahimahumullah. Sabar itu Bapak hadirin sekalian tidak sebatas lisan. Kalau sabar itu masih sampai kepada lisan, dalam Alhamdulillah ternyata sabar. Misalnya mengatakan untung saya sabar. Pada hakikatnya ketika kita mengatakan untung saya sabar, sebenarnya itu ketidaksabaran kita. Andaikan kita masih mampu menahan diri itu tidak mengatakan untung saya sabar, itulah bentuk kesabaran kita. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jika kita mendapatkan musibah, maka katakanlah segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya ditinggalkan harta dan sebagainya, mari kita belajar seperti yang disampaikan oleh guru saya, guru kita semua, Zainuddin MZ almarhum Zainuddin MZ pernah memberikan analogi contoh. Mari kita belajar dari tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? Semewah apapun itu mobil, ketika dititip sama dia, kemudian diambil kembali oleh pemiliknya, dia tidak pernah protes dan marah, karena memang pemiliknya. Begitu pula kita, ketika Allah mengambil apa yang menjadi, karena kita ini milik Allah, segalanya dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil miliknya, mengambil haknya, maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah obat hati kita dari kesedihan berlebihan ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Jamaah syukur rahimahumullah. Jadi kesimpulannya adalah mari kita melatih diri untuk melakukan syukur dan sabar. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin ini sungguh sangat beruntung karena semua aktivitasnya itu bernilai baik. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mensyukurinya, maka itu menjadi baik karena mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang mukmin yang memilikinya. Begitu juga ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dari musibah itu, maka dia pun mendapatkan kebaikan dengan pahala karena kesabarannya, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jamaah syukur rahimakumullah, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan hati untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan hati untuk bersabar terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, bersabar terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bersabar dari hal-hal yang menimpa kita atau yang musibah yang menimpa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mu'adhu wa ikad mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah, dan tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah dan batil itu adalah salah dan batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan dan kebatilan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, hati ini terkadang masih dipenuhi rasa kebencian,
kurang bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkanlah syukur di dalam hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terkadang kami pula tidak sabar terhadap apa yang telah menimpa kami, apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, dan apa yang Engkau telah larang kepada kami. Oleh itu ya Allah, tanamkanlah kesabaran ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.